saya pernah Pak nolong anak Vespa. Jadi dia ceritanya habis jalan-jalan dari Karawang, mau pulang ke rumahnya di Rawabelong. Ini kalau misalkan nonton orangnya namanya Adam. Halo Adam, masih ingat nggak? Adam. Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, pada kesempatan kali ini saya akan memanggil seorang jomblo. Seorang pemuda yang kreatif. Dia orangnya itu seniman. Dia anak Vespa juga. Terus beliau ini pernah pesantren di Gontor. Wah, kita panggil ya. Orangnya tampan, kita panggil saja. Mangga, Ustadz Irsad. Ustadz atau siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sekali. Boleh nih duduk. Nggak boleh, di bawah. Gimana sehat-sehat? Alhamdulillah, kabar baik, berkat doa antum juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu kumis sejarahnya gimana? Filosofinya? Filosofi kumis ini ya malu Pak. Selama masa pandemi ini di rumah aja. Jadi saya kasih pupuk. Oh begitu, jadi numbuh gitu. Numbuh. Itu nggak takut virus corona nempel di sini bergelantungan gitu enggak? Ya, karena dari pupuknya itu Pak. Oh iya. Pupuknya saya tambah pestisida. Namanya siapa nih? Oh iya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Nama Irsyad Mustaqim. Sekarang kegiatannya apa nih? Sekarang alhamdulillah mengajar di salah satu sekolah swasta Pak di Depok. Ya. Itu, Yang ya. cool itu ya? Sangat cool. Seantara kota Depok ini kayaknya di sini yang paling dingin Pak. Waduh. Ada Facebooknya, Instagramnya. Facebooknya apa? Facebooknya Bang? Waduh, malu saya kalau ini. Soalnya dulu bikin Facebook namanya alay gitu. Emang udah kelihatan Pak itu. Bisa aja. Apa Pak namanya Pak? Udah di antara ada di sini. Woi, editornya nih jago banget nih Pak Ustadz Profi nih. Editornya mantap. Ada Facebook, Instagram, Twitter. Instagramnya. Instagram ada di sini juga nanti. Oke. Siap. Kenapa nih pakai peci hijau Bang Ustadz? Masya Allah. Jadi ini ada sejarahnya. Ini peci udah lama buat sebenarnya. Udah lamanya di tukang dagang, bukan di saya. Dibelinya apa baru? Dibelinya baru. Iya. Sebelum kesini ada sebelumnya saya pakai Mickey Head. Apa sih bahasanya? Mickey Head yang kayak Ustadz Abdul Somad. Ya benar kayak itu Mickey Head. Iya. Nah, yaitu kayak Ustadz Abdul Somad. Kemudian ada orang yang tertarik Pak ternyata Pak sama peci saya Pak. Alhamdulillah. Ya sudah, daripada saya mempersulit Benar. orang untuk mau beribadah gitu Pak. Kayaknya dia mau beli peci saya tuh biar semangat untuk beribadah gitu. Ngambil berkahnya kayaknya. Nah, iya. Atau emang dia nggak punya duit gitunya. Kita positif thinking aja Pak. Mudah-mudahan karena pengen lebih semangat jadi pakai topi itu Mickey Head namanya. Mickey Head namanya. Pokoknya peci yang kayak Ustadz Abdul Somad, nah itu namanya Mickey Head. Iya. Oke. Berarti ngajar doang nih kegiatannya, ada kegiatan lain nggak? Alhamdulillah ngajar. Rencana sih mau buka toko gitu Pak. Buka toko Iya. di Tokopedia. Benar. Tapi ini kita tidak di endorse. Iya, rencana itu Tokopedia, Shopee, semuanya pengen kita buka. Apa tuh jenis ininya? Di sini aja nggak apa-apa biar. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa dong. Nah, kalau rencana pandangan ke depan udah ada biskuit Regal. Kemudian ada baju renang nanti di situ juga. Jadi di toko itu nanti ada biskuit Regal, ada baju renang. Kemudian di GoFood juga Pak mau masukin. Oh gitu. Baru rencana ke depannya gitu. Okay. Insyaallah. Nama tokonya apa tuh? Udah ada belum? Kalau yang toko di Shopee udah ada, baru second person. Second person pakai Z. Nama itunya second version.
Bang Ustadz ya, manggil Bang Ustadz, anak muda manggilnya Bang Ustadz ya karena lulusan Gontor. Oh, jangan gitu, Sat. Sebelum kita membahas yang agak serius, Masya. cupangnya gimana? Dulu pernah bisnis cupang kan? Iya benar. Sebelumnya kita flashback. Kita flashback dulu sempat ternak, bahkan bukan cuma jualan. Ternak cupang. Alhamdulillah jadi berhasil gitu ternaknya, alhamdulillah. Ya walaupun nggak sempurna, nggak 100% tumbuh. Si anak cupangnya ini tumbuh dengan baik gitu, walaupun nggak 100% ya alhamdulillah. Walaupun baru pertama kali bisa dibilang bagus lah, Sukses lah gitu. sukses, alhamdulillah. Tapi tetap jadi ikan kan? Jadi kan tadinya mau saya jadiin iguana, Pak. Kirain tuh ternak ikannya ikan cupang terus bisa jadi kodok apa jadi si sapi gitu. Ya Pak, alhamdulillah ya kita mah sesuai yang kita sukain aja sih. Tapi keajaiban sama ikan apa tuh? Karena kan semua makhluk ciptaan Allah punya keajaiban. Nah, berarti ketika menernak ikan tuh punya, kita tahu lah sedikit karakter ikan. Bisa diceritain nggak tuh? Nah, enaknya di ternak cupang itu, Pak. Kita bisa ngerti karakter si ikan. Kalau misalkan kita ternak kayak macam ikan yang buat dimakan, itu kita datang ke kolam kasih makan selesai. Itu. Kalau di ternak cupang kita bikin akuarium satu-satu, kemudian disekat. Setelah ngasih makan, itu kita pantau dulu, Pak. Dipantau kenapa tuh? Iya, dipantau kesehatannya. Jadi kita buka sekatnya satu-satu, kita buka, nanti kita lihat apakah kalau di cupang kan ada ngedok. Iya. Nah, apakah ngedoknya itu bener Simetris. Bener, Oh, ada simetris gitu. ada bentuk badannya itu seperti yang normal apa, itu kayak gimana, yang sakit itu bisa kelihatan tuh ketika Bisa. dia. Oh gitu bisa ya. kelihatan gitu. Jadi dan ketika dia ngedok itu biasanya setelah habis makan kita buka ini sekatnya, ngedok. Kalau misalkan dia pup itu berarti sehat. Oh gitu tandanya. Itu tandanya. Tapi pupnya cebok apa enggak? Enggaknya. Dia habis saya kasih makan juga mintanya es teh, Pak. Oh waduh, kayak manusia dong. Pak, ada karakter ikan yang mirip sama manusia nggak selama beternak berdekatan dengan ikan? Ikan cupang ya. Mirip, ada yang mirip sama manusia. Kayak apa? Dari contoh misalkan ikan cupang, salah satu karakter dia malas makan, gitu kan, nggak mau makan. Itu kan mirip kayak manusia. Bener banget. Apalagi Ya kan? manusia yang anak muda terus baru diputusin. Nah, kayak gitu. Malas makan. Malas makan. Nah, itu kayak ikan cupang udah sih. Bener. Gitu. Hidup juga malas gitunya. Iya. Maunya mati aja Bang. Atau maunya menjadi ikan cupang. Mau jadi ikan cupang. Kemudian ya ketika dia dibuka sekatnya tuh dia langsung marah. Oh gitu. Ada ikan cupang yang gitu. Iya. Langsung ngedok gitu kan. Mungkin dia belum tahu karena ikan cupang suka gampang marah karakternya. Nah, iya. Nggak tahu hadis Rasulullah yang ini kali yang latakdob gitu ya. Walakal jannah. Nah. belum belajar kayaknya. Belum belajar gitu. Satrofi ini. Belum masuk channel Baitul Ahad kayaknya. Kayak nanti kita ajak. Bang Ustadz. Karena konten channel Baitul Ahad itu tentang doa, punya pengalaman keren nggak tentang satu doa gitu, tentang sebuah doa? Tentang sebuah doa. Di pondok saat dulu. Dari anak kelas 1 itu kayaknya ngelihat senior yang bisa main kuas, bisa ngedekor lah, bisa ngedekor gitu. Wah, keren banget nih gitu. Keren banget. Akhirnya lambat laun itu secara nggak sengaja tuh udah di otak gitu, udah ngotak. Kapan ya gue tuh bisa kayak mereka gitu. Kapan bisa kayak mereka, tanpa diucapkan Pak. Tanpa diucapkan tuh dalam hati itu terus ya Allah, ntar kalau misalkan udah seumuran mereka kelas 6, iya, ketika saya jadi senior gitu,
Di Gontor itu pesantrennya. Iya, ketika saya senior, saya mau dong, mau banget gitu, pengen ngerasain bikin background, bikin apa di acara-acara tuh, pengen ikut berkecimpung tapi tidak di atas panggung, gitu. Pengennya di belakang layar aja. Jadi yang tampil itu ya hasilnya, gitu, karya kitanya yang ditampung, yang tampil duluan. Bahkan ketika karyanya itu tampil, ya kan, ketika karya tampil itu dari sebelum acara dimulai sampai setelah acara selesai, itu karya tampil terus, gitu kan. Kalau misalkan kita tampil di atas panggung, misalkan tampil nyanyi Di waktu ya. ada waktunya, gitu. Kita tampil Kayak kontrakan lah gitu, ada nah, waktunya. nyewa nyewa waktunya. Kalau gitu. kalau yang tampil karya dari pertama sampai terakhir, Iya benar gitu. juga, benar. Ya alhamdulillah, apa namanya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil. Ya mungkin ya memang itu yang terbaik, gitu kan. Ya ketika senior, ketika kelas 5 dan kelas 6, bahkan dari kelas 4 itu mulai diajak sama senior, Pak. Biar ya mungkin biar tahu gitu, biar tahu. Nanti kalau misalkan mau jadi dekorasi, bagian dekor gitu. Gini loh jalannya, ini loh caranya, ini begini. Jadi diarahin tuh. Diarahin gitu, Pak. Nah, udah kelas 5 alhamdulillah Terwujud. kita bisa di posisi yang kita inginkan beberapa tahun ke belakang gitu. Nah, itu. Dan itu bentuk doanya nggak lewat teks, nggak diucapkan. Nah, tidak cuma kontekstual. keinginan yang prosesnya tuh terus menerus ingin gitu ya. Iya. Gitu. Istiqomah gitu. Istiqomah. Keinginan itu ternyata termasuk juga sebuah doa sahabat Baitul Ahad. Nah, Jadi kalau sahabat Baitul Ahad saya pengen merubahnya itu panggilannya para pendoa. Masya Allah, ya. Terbalik dari para pendosa. Para pendoa. Ini kita belajar sama-sama ya. Kalau misalkan ada doa-doa yang lain gitu bisa di-sharing gitu. Kalau ini share pengalaman aja. Teks doa yang paling favorit, Bang Ustadz. Teks doa yang paling favorit. Rabbana hablana zat. Robbana hablana. Apa nih? Min azwajina Min wa azwajina. dzurriyyatina qurrata a'yun. Artiin dong. Robbana hablana, Ya Tuhanku, ya karuniakanlah Tuhanku, aku. karuniakanlah aku Wa azwajina gitu. Min pasangan-pasangan dari pasangan-pasangan kita Wa durriyatina dan Keturunan, cucu-cucu, cucu-cucu. keturunan-keturunan. Qurrata a'yun. Enak gitu. Enak ya. untuk dipandang gitu. Subhan. Itu yang paling ini sih. Jadi pengen apa ya? Menciptakan, menjadikan generasi-generasi yang setelah kita tuh Benernya. lurus gitu, enak, adem. Jadi mau kayak Negeri Suliman Ba'dana. Apa tuh? Kita menanam untuk keturunan-keturunan kita. Bener banget. Gitu. Ibarat kata kita nanam pohon jati, kita nggak mungkin bisa menikmati panennya. Iya. Gitu. Kita nanam pohon jati itu untuk keturunan-keturunan kita. Kita nggak bisa panen sekarang. Karena kan miris juga kita ngelihat fakta tuh katanya masyarakat Indonesia yang baru lahir juga udah punya utang berapa tuh? Ya itu. Ya. Iya. Gimana itu? Nah makanya ya kalau bisa kita dari sekarang menanam kebaikan. Lewat doa itu. Lewat bisa. doa. Oh, bener banget. Bang Ustadz, ada teks tadi teks sudah ya? Teks sudah. Doa menurut Bang Ustadz sendiri apa sih? Doa itu ibarat busur. Ibarat busur. Busur panah Busur panah. dan anak panah. Busur panah atau Dan anak panah. Jangan busur kayak dan anak panah. tatap matamu bagai busur panah. Busurnya dong. Busurnya dong yang buat begini ya. Iya. Kalau tatap matamu bagai anak panah kan Nah. tajam. Itu ya. Nah, itu busurnya kalau doa, Pak. Oh, begitu. Buat Semakin melesatnya. semakin ditarik, semakin kita kuat untuk menarik, maka itu melesatnya akan semakin cepat. Mengenai sasarannya Sasaran semakin persentasenya itu semakin pas. kita diijabah apa yang kita inginkannya itu lebih cepat. Nah, Setuju. betul, Pak. Berarti tetap harus ada proses ya menarik. Tetap ada proses. Terus harus kita juga punya kekuatan. Nah, sebelum menarik juga kita harus kuat. Olahraga. Dengan caranya.
seperti itu. Subhanallah. Masya Allah, ini apa namanya, Baitul Ahad emang channel paling spread kindness. Punya pengalaman Vespa kan? Sekarang juga masih anak Vespa kan? Masih Lulusan alhamdulillah. Gontor, ngerti ilmu agama, terus jadi anak Vespa. Kenapa? Nggak salah. Mereka justru keren. Iya. Gimana nih, ceritain dong waktu jadi anak Vespa gimana nih? Apa yang bisa di-share? Yang bisa di-share kekeluargaan dan solidaritas anak Vespa tuh emang paling top dah. Apa namanya, silaturahminya. Kita ketemu anak Vespa sama anak Vespa pasti nggak klakson, pasti nyapa deh. Gitu. Pernah ini yang paling pengalaman paling gokil sih. Pengalaman paling ini, saya pernah Pak nolong anak Vespa. Jadi dia ceritanya habis jalan-jalan dari Karawang, mau pulang ke rumahnya di Rawabelong. Ini kalau misalkan nonton, orangnya namanya Adam. Halo Adam, masih ingat nggak? Adam. Gitu kan. Vespa dia ceritanya mogok Pak. Mogok di Kalimalang. Ya, itu yang ini kali. Bukan Kalimalang, kali cappuccino. Oh nggak tahu tuh gitu. Oh warnanya gitu. Warnanya kayak iya, cappuccino. iya. Kali cappuccino. Itu udah posisi jam 9:30 malam. Dia udah di pinggir jalan sebelah kiri. Tepong yang belakang buat mesin tuh udah dibuka. Penutupnya ya. Penutup mesinnya tuh udah dibuka, udah ditaruh, dia duduk sambil ngopi. Nggak tahu itu kopi dapat dari mana. Nah, kita samperin lah. Wah, ada orang nih mogok nih, ada masalah nih, ya kan. Minggir. Kenapa, Bro? Ini apa namanya, udah nggak bisa nyala lagi kayaknya nih Vespa gua gini. Intinya nggak bisa nyala lah di situ. Ada salah satu part di belakang baling-balingnya itu yang retak. Oh gitu. Jadi makanya bikin itu nggak nyala. Yang bikin itu nggak nyala dan nggak akan nyala kalau misalkan itu belum diganti. Oh gitu. Gitu. Nah, mikir otak lah. Waktu itu ada kenalan juga di daerah Kalimalang. Cuman waktu salah satu bengkel di Kalimalang, saya waktu itu belum minta nomornya, sayangnya. Dan itu malam-malam pasti bengkelnya tutup iya, gitu kan. Waktu itu soalnya terakhir main ke sono jam 8 atau jam 9 tuh udah tutup. Wah, udah pada tutup Bro di sini bengkel mah gitu kan. Ya udah dah, rumah lu di mana gitu kan. Rawabelong. Waduh, Rawabelong. Main juga nyetutin dari sini ke Rawabelong kan. Karena kalau nggak nyetut nggak asik ya. Iya. Jadi kayak tujuannya tuh ya buat mogok biar disetut. Biar disetut. Biar kelihatannya ini aja, biar kelihatan solidaritas. Gitu. Ya udah, alhamdulillah ya. Emang ketika itu juga emang tujuan aneh mau ke Jakarta. Ya udah, ayo, nggak apa-apa dah. Ganti-gantian tapi ya lumayan juga nyetut dari Bekasi ke Rawabelong. Iya. Habis itu akhirnya nyetut lah ganti-gantian tuh Pak. Ternyata nyetut pakai Vespa tuh paling enak Pak. Kenapa emang? Kita nyetut pakai kaki kiri nih. Kaki kiri kita emang nggak ngapa-ngapain gitu Pak. Jadi kita fokus sama kecepatan sama rem kan di kaki kanan. Iya. Naik turun gigi di tangan kiri. Iya. Jadi kita nyetut tuh kecepatan makin kenceng Pak. Terus gimana tuh? Asli udah kayak balap-balapan. Angkot di depan, dari belakang nih, set kanan Bro, kanan, dua motor tuh. Itu nggak pelan-pelan itu? Nggak pelan, kenceng terus. Oh, oke. Kanan, boy. Ada angkot lagi, kiri. Subhanallah, ya. Akhirnya alhamdulillah. Waktu itu aneh 2 motor. Aneh bawa Vespa, temen aneh bawa Honda C70. Iya. Sama-sama jadul nih. Sama-sama klasik. Sampai di Tanah Abang, aneh ngeliat ke belakang kan. Ternyata Honda C70-nya hilang, Pak. Ketinggalan di belakang. Yang disetut ada. Yang disetut kan Vespa. Vespa sama Vespa nih, saling setut nih. Saya diturutin belakangnya Honda C70. Berarti pelan banget dong itu. Nah, ini dia nih. Ini bukan masalah pelan ini. Iya, bukan masalah pelannya. Habis itu, melipir kan. Tungguin lah. Lama banget. Akhirnya, wah, aneh gua nggak tahu jalan ini, Bro, gitu kan. Akhirnya yang orang Rawabelong itu si Adam, ya udah gue yang cari pakai motor lu sini. Ya udah, carilah sama dia. Ternyata itu Honda T70 mogok juga. Jauh mogoknya, ketinggalan ya? Lumayan. Oh, iya. Ya alhamdulillah masih bisa disusul ya kan.
Waduh, Jadi dua nih korbannya jadi nih. korban 2. Satu motor yang sehat. Motor sehat cuma satu, ya kan. Alhamdulillah Pak, itu sampai Tanah Abang itu Disetut dua-duanya sekitar begini kaki gitu enggak? awalnya gitu. Jadi sampai pertigaan gini saya ingat banget, sampai pertigaan habis itu belok kanan agak turunan di daerah Tanah Abang situ. Dari belakang ada Satria F, motor Satria F. Lihat, ngapa Bang mogok? Iya nih. Ya udah di depan sana ada bengkel namanya bengkel Batman. Emang dia bengkel bukanya malam. Oh gitu, jadi bengkel Batman. Iya, di Tanah Abang tuh bengkel Batman. Terima kasih, ya kan. Ya udah, gua ke bengkel Batman ya. Ya udah, gua nyetut si Adam sampai rumahnya gitu kan. Berpisah lah kita di situ. Alhamdulillah Pak, waktu itu masih ada gitu kan orang-orang baik di Indonesia ini, khususnya di Jakarta gitu kan. Padahal dia backgroundnya nggak pakai Vespa ya? Backgroundnya nggak pakai Vespa dan bukan pakai motor klasik. Satria F. Nah, pokoknya dia lihat emang nih mogok, didorong sama banyak orang udah gini gitu ya. Udah nggak mikir, yang penting dia nolong aja gitu kan. Dan sama teman juga nggak dikasih apa-apa Pak. Alhamdulillah, emang ya Allah, terima kasih buat motor pengguna FU saat Platnya itu. disebutkan di sini. Platnya lupa tuh, mohon maaf. FU. Pokoknya pengguna motor FU akhirnya berpisah di situ. Aneh ke Rawabelong, nama temenannya ini ke bengkel Batman itu kan. Nyampe rumahnya si Adam. Hujan Pak ternyata. Hujan itu. Alhamdulillah masih air waktu itu. Kirain hujan Kalau duit. kalau hujan duit saya udah kaya Pak. Saya udah jadi orang kaya. Oh iya bro. Ya Allah, alhamdulillah hujan waktu itu. Buka-buka di bagasi kan, sebelah kiri ada bagasi. Tes, wih ada jas hujan nih. Saya ingat, oh iya, ternyata waktu itu jas hujannya adalah jas hujan adik saya. Jas hujan adik warnanya pink. Dipakai dong tuh. Iya, mau nggak mau saya pakai Pak. Iya. Saya pakai, akhirnya saya pakai untuk nyamperin teman yang ada di bengkel Batman gitu kan. Alhamdulillah nyampe bengkel Batman itu jam 1 malam. Habis itu kita mau waktu itu ke daerah Kuningan. Dari bengkel Batman Tanah Abang lewat HI. Lewat HI jam setengah 2 malam lewat HI. Waktu itu HI udah forbidden untuk mobil. Untuk motor. Bolehnya cuma buat mobil gitu kan. Tapi karena udah setengah 2 malam kan. Iya. Waktu itu juga sempat nanya Pak, jalan mau ke Kuningan lewat mana sama orang-orang sekitar situ. Udah lewat sini aja, lewat HI gitu kan. Udah malam ini sepi gitu. Beneran nggak boleh. Gimana ya? Ya udahlah, ayo lewatin HI. Ternyata alhamdulillah Pak, sepi banget. Sepi. Dan itu temen yang bawa C70 songong Pak. Nah betul. Songong, geber-geber kan. Waduh, geber-geber nih. Jadi udah normal lagi ya. Udah mentang-mentang udah normal gitu kan. C70 kan giginya cuma 3 Pak. 3 ya. Kita giginya 4. Cc-nya 150 lagi. Ini cuma setengahnya 70. Geber-geber nih, udah biarin duluan. Dari belakang lagi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan jauh. Terus dari situ sambil kenceng-kencengan kita, wah udah gila-gilaan, udah ngelihat Jakarta kalau lagi sepi tuh nikmat banget. itu kebayang nikmatnya tuh pakai motor jadul, malam-malam banyak lampu indah. Wah saya juga waktu itu di Jogja tuh pakai pitung ya itu Iya, C70 pitung. jalan-jalan. Emang bukan buat motor sport. Iya. Justru enaknya tuh pelan, nikmatin jalan kan. Gitu. Iya. Apalagi nih malam sama teman, subhanallah. Alhamdulillah nikmat banget, alhamdulillah punya teman yang luar biasa. Nah itu yang kayak disebut secercah surga yang dikasih di dunia, itu salah satunya itu kebahagiaan-kebahagiaan yang seperti itu. Kebahagiaan-kebahagiaan yang reality show yang Anda mendapatkan kulkas gitu. Tiba-tiba dapat kulkas, gak kerja, gak ngapa-ngapain. Ya Allah. Iya. Aduh, kita udah ngobrol banyak nih. Bang Ustadz, nanti kita akan ngobrol lagi atau kapan-kapan kita akan nanti main ke Bekasi. Tempatnya beliau itu ada asli orang Bekasi. Insya Allah. Ada pesan-pesan nggak buat para pendoa? Untuk para pendoa, ini bukan pesan sih, sharing aja. Karena saya juga introspeksi diri, gitu kan. Teruslah berdoa, jangan pernah putus untuk berdoa. Apapun tujuannya, insya Allah yang terbaik akan selalu buat kita semua lah. Bener banget. Tuh.
Oke Bang Ustadz, Ya, terima kasih banyak. selamat menikmati para pendoa dan terima kasih buat Bang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.